Beberapa hari terakhir, berita tentang kepindahan Pecco Bagnaia ke Yamaha sangat viral. Setelah diwawancarai, Pecco menegaskan bahwa musim depan ia akan selalu bersama Ducati dan loyalitasnya kepada Ducati jangan diragukan lagi. Jadi, kepindahan Pecco ke Yamaha seperti yang diberitakan oleh media itu semua hanya omong kosong? Simak ulasan berita ini sampai selesai. Dalam dunia MotoGP yang dinamis, perpindahan pembalap dari satu tim ke tim lain bukanlah hal baru. Namun, ada satu nama yang tampaknya tak tergoyahkan oleh tawaran atau spekulasi apapun. Nama itu adalah Francesco Bagnaia. Juara dunia MotoGP 2 kali ini dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki niat, bahkan kemungkinan, untuk bergabung dengan tim Yamaha. Di tengah berbagai spekulasi pasar pembalap, pernyataan Bagnaia ini menjadi penegasan penting akan komitmennya terhadap tim pabrikan Lenovo Ducati. Pecco Bagnaia telah menjadi wajah utama kebangkitan Ducati dalam beberapa musim terakhir. Sejak promosi ke tim pabrikan Ducati pada tahun 2021, karirnya melesat tajam. Ia berhasil mengantarkan Ducati meraih gelar juara dunia pada tahun 2022 dan tahun 2023, mengakhiri dominasi tim-tim Jepang yang sempat mendominasi dekade sebelumnya. Dalam wawancara eksklusif dengan media MotoGP baru-baru ini, Bagnaia menegaskan bahwa proyek jangka panjang yang ia jalani bersama Ducati adalah alasan utama mengapa dirinya tak mungkin hengkang, bahkan jika ada tawaran dari tim sebesar Yamaha. Saat diwawancarai, Pecco mengatakan, "Saya sangat bahagia di Ducati. Mereka percaya kepada saya sejak awal, dan kami telah melalui perjalanan yang luar biasa bersama. Meskipun saat ini saya dalam situasi yang sangat sulit, tidak ada alasan untuk mencari tempat lain," ujar Bagnaia. Spekulasi tentang kemungkinan Bagnaia pindah ke Yamaha mulai berembus sejak Yamaha menunjukkan minat untuk merekrut pembalap top demi memperbaiki dan meningkatkan performa mereka yang merosot dalam 2 musim terakhir. Yamaha, yang terakhir kali meraih gelar bersama Fabio Quartararo pada 2021, kini tengah kesulitan bersaing di papan atas, terutama menghadapi dominasi Ducati yang solid di semua lini dari mesin hingga strategi teknis. Namun, rumor ini segera dibantah oleh kedua belah pihak. Yamaha memang mencari pembalap kuat untuk masa depan, namun tidak secara eksplisit menyebut nama Bagnaia. Kontrak jangka panjang yang ditandatangani Bagnaia pada awal musim 2025 ini menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada celah untuk transfer dalam waktu dekat. Ducati pun sangat menjaga hubungan baik dengan Bagnaia, memberikan dukungan teknis terbaik, dan menjadikannya pusat pengembangan motor Desmosedici. Bos tim Ducati Lenovo, Gigi Dall'Igna, bahkan menyebut Bagnaia sebagai pembalap yang ideal dan pemimpin proyek jangka panjang. Bukan hanya karena kemampuannya di lintasan, tetapi juga karena kematangan emosional dan kemauan beradaptasi dengan teknologi baru. Di sisi lain, Yamaha memang tengah agresif mencari pembalap tambahan yang mampu membawa mereka kembali ke jalur juara. Namun sumber dalam tim mengindikasikan bahwa fokus Yamaha saat ini lebih realistis, yaitu mengincar pembalap muda berbakat atau nama besar yang sedang tidak memiliki kontrak kuat, bukan mereka yang sudah mengakar dalam tim seperti Bagnaia di Ducati. Fabio Quartararo sendiri telah memperpanjang kontraknya hingga 2026, dan Yamaha masih mengembangkan motor M1 agar kembali kompetitif. Upaya menarik Bagnaia tampaknya terlalu ambisius dan menurut banyak analis justru tidak logis. Di tengah dinamika bursa transfer pembalap MotoGP yang selalu penuh kejutan, komitmen Pecco Bagnaia kepada Ducati jangan diragukan. Ia bukan hanya sekedar pembalap, tapi simbol dari era dominasi baru Ducati. Spekulasi kepindahannya ke Yamaha bisa dikatakan tidak berdasar, dan dari pernyataan maupun realitas kontrak yang ada, kepindahan tersebut hampir mustahil terjadi. Bagi Ducati, mempertahankan Bagnaia bukan hanya soal mempertahankan juara, tapi juga menjaga masa depan. Bagi Bagnaia, Ducati bukan hanya tim tapi ini adalah rumah. Jadi, berita tentang kepindahan Pecco Bagnaia ke Yamaha semua adalah omong kosong. Sementara itu, MotoGP 2025 akan kembali bergulir di akhir pekan ini, dengan salah satu seri paling ditunggu yaitu MotoGP Aragon. Sirkuit Motorland Aragon bukan hanya sekadar lintasan balap biasa bagi para pembalap kelas dunia, namun, merupakan panggung sejarah bagi salah satu legenda hidup MotoGP, Marc Marquez. Di musim yang penuh kejutan ini, banyak pengamat dan penggemar yang mulai menyebut satu nama sebagai unggulan kuat di Aragon,
Nama itu adalah Marc Marquez. Marc Marquez, pembalap asal Cervera, Spanyol, sudah tidak asing lagi dengan gelar Raja Aragon. Sepanjang karirnya di MotoGP, Marquez telah meraih 5 kemenangan di sirkuit ini, menjadikannya sebagai salah satu pembalap tersukses di Aragon. Namun, beberapa musim terakhir sempat menjadi masa sulit bagi Marquez. Cedera lengan yang berkepanjangan, inkonsistensi performa motor, dan tekanan regenerasi pembalap muda membuat Marquez sempat diragukan. Namun, musim 2025 menghadirkan cerita yang berbeda. Sejak awal musim, Marquez menunjukkan tanda-tanda kebangkitan signifikan. Setelah bergabung dengan tim barunya yang memberikan paket motor lebih stabil dan kompetitif, Marquez berhasil meraih podium di beberapa seri penting, termasuk kemenangan dramatis di Qatar dan posisi ketiga di Silverstone, Inggris. Motorland Aragon bukan hanya lintasan teknikal yang menantang, tetapi juga rumah bagi para pembalap Spanyol. Marquez telah lama menjadikan Aragon sebagai salah satu sirkuit favoritnya. Karakteristik tikungan cepat, perubahan elevasi, dan kebutuhan akan kecepatan cornering tinggi sangat cocok dengan gaya balap agresif dan kontrol penuh yang menjadi ciri khas Marquez. Lebih dari itu, faktor emosional dan psikologis juga memainkan peran penting. Balapan di negeri sendiri dengan dukungan puluhan ribu fans yang memadati tribun tentu memberikan motivasi ekstra bagi Marquez. Tak sedikit penggemar yang berharap ia bisa menambah koleksi kemenangannya di Aragon, bahkan mungkin mengembalikan dominasi seperti masa kejayaannya di era tahun 2013 sampai tahun 2019. Meskipun Marquez dijagokan, jalan menuju kemenangan jelas tidak akan mudah. Francesco Bagnaia, juara dunia bertahan dari Ducati Lenovo Team, masih menjadi ancaman serius. Selain itu, Fabio Quartararo juga menjadi hambatan karena ia ingin balas dendam setelah gagal menang di MotoGP Inggris. Konsistensi dan ketenangannya di lintasan membuat Quartararo sangat berbahaya. Tak hanya itu, nama Pedro Acosta, pembalap muda fenomenal dari tim KTM, juga disebut-sebut sebagai kuda hitam yang siap membuat kejutan. Namun, jika dilihat dari pengalaman, jam terbang, dan pemahaman Marquez terhadap karakter Aragon, banyak analis percaya bahwa ia punya peluang paling besar untuk menguasai balapan akhir pekan ini. Terutama jika kondisi cuaca mendukung dan motornya tampil kompetitif sejak sesi latihan bebas. Analis MotoGP menyebutkan bahwa Marquez memiliki 60-70% peluang naik podium, dan 40% peluang meraih kemenangan, tergantung pada hasil kualifikasi dan kondisi race day. Statistik juga menunjukkan bahwa Marquez selalu tampil impresif di Aragon, bahkan saat sedang tidak dalam kondisi fisik terbaik. Menurut pakar MotoGP Spanyol, Javier Rocha, Marquez dan Aragon adalah kombinasi yang sangat berbahaya bagi para pesaingnya. Jika motor bekerja dengan baik sejak hari Jumat, maka Marquez bisa sangat sulit dikalahkan. Lantas, apakah Marc Marquez benar-benar akan kembali menjadi raja di MotoGP Aragon? Mari kita tunggu saja race minggu ini.